Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek dengan judul Pengiriman Capture Pocket Diameter atau CER. Presentasi ini membahas pengiriman dan analisis paket diameter menggunakan Wireshark. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, dengan saya sendiri, Ahmad Faisal Hafid, dengan NIM 10 10 12 337 9. Dan rekan saya selanjutnya Riko Alivianoki dengan NIM 10 10 12 3053. Selanjutnya William Eka Chandra dengan NIM 10 10 12 3066. Dan selanjutnya Gading Rizky Maulana dengan NIM 10 10 12 300218. Dan yang terakhir ada Arik Marwan Permana dengan NIM 10 10 12 300391. Selanjutnya, gambaran umum proyek ini yaitu berfokus pada analisis proses pengiriman paket diameter, khususnya CER. Paket ditangkap menggunakan Wireshark melalui koneksi TCP pada port 3868, lalu dianalisis berdasarkan struktur dan isi protokol diameter. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu diameter adalah protokol triple A yang digunakan pada jaringan modern seperti LTE dan IMS. Protokol ini menggantikan radius dengan fitur keamanan dan kestabilan yang lebih baik. Tujuan proyek ini adalah memahami cara kerja diameter melalui simulasi capture pocket secara langsung. Selanjutnya ada protokol diameter. Diameter adalah protokol di layar aplikasi yang menangani authentication, authorizer, and accounting diameter. Bekerja dengan mekanisme request answer, berjalan di atas TCP atau SCTP, dan menggunakan AVP untuk membawa data. Selanjutnya ada struktur pesan diameter. Setiap pesan diameter terdiri dari header dan Attribute Value Pair atau AVP. Header berisi informasi umum seperti komen, code, dan flags, sedangkan AVP membawa data utama seperti identitas, node, dan parameter layanan. Baik, di sini ada atribut value pair, yaitu bisa disebut AVV. Ya, definisi singkatnya itu ada atribut. AVV merupakan komponen utama dalam pesan diameter yang berfungsi sebagai membawa data dan informasi penting selama proses komunikasi antara node diameter. Yaitu di sini ada struktur AVV, ada fungsi AVV, ada contohnya yaitu AVV pada CR, ada origin host, origin real M, vendor ID, out application ID. Next, capabilities exchange request atau bisa disebut CER, merupakan pesan awal dalam komunikasi protokol diameter yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi. Kemampuan antara diameter client dan diameter server. Pesan ini memastikan kedua node memiliki kemampuan yang saling mendukung sebelum komunikasi diameter dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ada karakteristiknya, yaitu ada 5, merupakan pesan awal, yang kedua dikirim oleh diameter client, yang ketiga menggunakan comment code 257, yang keempat bertipe request yang dibalas dengan capability atau exchange answer. Yang kelima dikirim melalui TCP port 3868. Next. Environment dan tools pengujian, yaitu di sini kita menggunakan tools Wireshark, ada NVCAP, ada yang ketiga ada Python. Pengujian protokol ini, diameter pada tugas ini dilakukan menggunakan lingkungan lokal atau loopback
untuk memastikan proses pengiriman dan penangkapan paket dapat diamati secara langsung tanpa melibatkan jaringan eksternal. Ya, lalu ada spesifikasi environment-nya yaitu bisa ada 4 sistem operasi, network interface, transport layer, ada port diameter. Oke, next. Ada topologi dan arsitektur sistem. Pada pengujian ini sistem komunikasi diameter dibangun menggunakan beberapa komponen utama yaitu yang saling terintegrasi dalam satu lingkungan lokal. Komponen tersebut meliputi diameter client atau bisa disebut CR, diameter server yang menerima dan merespon pesan, serta media komunikasi berupa protokol TCP pada port standar 3868. Oke, next. Yaitu di sini ada komponen sistem itu ada 4. Yang pertama diameter client script Python sebagai pengirim CR, yang kedua diameter server berjalan dengan host yang sama, yang ketiga media komunikasi TCP port 3868, yang keempat interface pengujian loopback. Oke, next. Lalu di sini ada flowchart-nya bisa dilihat dari ada untuk menjalankan ke WireShark. Dan di sini flowchart menunjukkan alur pengujian, pengiriman, dan analisis paket diameter menggunakan WhatsApp. Protokol diameternya yaitu menggambarkan alur pengujian protokol diameter yang dimulai dari proses inisialisasi informant mengirim pesan kepada CR request menggunakan script Python sebagai diameter client hingga prosesnya penangkapan paket menggunakan WireShark. Selanjutnya paket yang berhasil ditangkap difilter, didekode, dan analisis berdasarkan struktur protokol diameter. Next. Yaitu di sini ada alur komunikasi ada 5, yaitu yang pertama klien mengirim pesan CR, yang kedua paket dikirim melalui TCP port 3868, yang ketiga komunikasi berjalan di loopback, yang keempat WireShark menangkap traffic, yang kelima paket dikode dan dianalisis. Next. Oke, yaitu di sini ada langkah pengerjaan yang ada 6, yaitu di pertama setup environment dan Wireshark, yang kedua jalankan script Python, yang ketiga buat dan kirim paket diameter, yang keempat capture paket di Wireshark, yang kelima filtering dan decoding paket, yang keenam analisis paket diameter. Oke, next akan dibacakan oleh Riko. Oke, beralih ke slide selanjutnya, yang mana kita mendapati untuk mempersiapkan apa yang akan dipersiapkan sebagaimana di proyek kali ini. Pertama, di tahap awal dilakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan acuan produktivitas signifikan. Yaitu pertama, itu menganalisis pekerjaan kita dengan masa. Kemudian berdasarkan tujuan tersebut, kan beberapa kebutuhan utama sebagai report yang pertama, itu protokol yang dianalisis kita menggunakan yang benar, kemudian transport layernya kita berada di TCP, kemudian standar 3868 dengan metode analisis, capture, dan recording. Kemudian lingkungan pengujiannya menggunakan protokol simulation ataupun loopback sebagaimana yang ada di WhatsApp. Kemudian dilakukan pengecekan lingkungan, eksekusi menggunakan perintah Winfer. Kemudian Python digunakan sebagai bahasa pemrograman klien pengirim paket diameter. Setelahnya kita melakukan instalasi Python dilakukan jika belum tersedia, misal sudah ada, tidak perlu diinstal. Kemudian membuat folder kerja proyek untuk menjaga struktur file, maksudnya untuk membuat environment. Kemudian membuat folder server dan file docker compose.yml. Setelahnya kita melakukan instalasi terhadap library Scapy dengan perintah pips install Scapy untuk membangun dan bikin pilot di HTML. Slide selanjutnya. Nah, dari sisi persiapan software website-nya, kita gunakan sebagai alat utama untuk melakukan capture dan menganalisis paket jamnya. Di tahap ini, kita melakukan 3 step. Pertama, yang paling utama adalah instalasi si website-nya beserta NPCAP-nya. Kedua, kita mengaktifasi opsi loopback graphic user. Terakhir, kita mengecek interface capture-nya. Nah, setelah langkah verifikasi dilakukan dengan membuka si website-nya dan memastikan terdapat interface yang kita utamakan menggunakan adapter for loopback traffic capture. Nah, di tahap ini mengapa penting? Karena seluruh komunikasi diameter juga dilakukan pada alamat 127.0.5.1
sehingga tanpa adanya loopback adapter paket tidak akan tertangkap sebagaimana nantinya bakal dijelaskan lebih lanjut di sisi ransom. Next. Nah, kemudian di slide validasi lingkungan loopback, sebelum memasuki pengujian terhadap diameternya, kita melakukan validasi bahwa komunikasi loopback berjalan dengan normal yang kita tandai dengan ping 127.0.0.1. Di sini kita menggunakan IP tersebut untuk melakukan tes apakah si paket ini tetap berjalan dengan sempurna dengan si IP tersebut. Nah, validasi ini juga memastikan bahwa si komunikasi lokal juga dapat digunakan sebagai media pengujian. Next. Nah, selanjutnya di tahap ini dilakukan observasi awal nih terhadap port diameter tanpa menjalankan server maupun script pengirimnya. Nah, komen yang digunakan adalah let's start step 1, find STR 3868 sebagai port dari diameter itu sendiri. Tujuannya apa? Yaitu pertama, untuk memastikan kondisi awal dari port si diameternya. Kedua, mengetahui bahwa belum ada service aktif sebelum pengujian. Maksudnya adalah tidak adanya service yang mengubah si protokol diameter ini karena tidak adanya protokol diameter terhadap yang ada di router WireSat sebagaimana dijelaskan dengan soal. Next. Nah, selanjutnya akan melakukan tahap pengiriman paket diameter. Di sini paket diameter juga dikirimkan dari sisi klien menggunakan script Python. Nah, di saat ini kemudian difokuskan pada pembangkitan dan juga pengiriman paket, bukan pada pembentukan sesi diameter secara penuh. Next. Nah, persiapan yang kita lakukan untuk menjalankan script pengirim dari sisi diameter dilakukan beberapa langkah persiapan untuk memastikan si proses pengiriman dan penangkapan paket jalan dengan baik. Website dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan seluruh traffic dapat tertangkap sejak awal pengujian. Itu melakukan start capture terlebih dahulu ketika sudah membuka website. Kemudian sebelumnya kita memilih interface adapter for loopback capture sebagaimana tadi kita menggunakan si interface ini tanpa menggunakan WiFi ataupun sebagainya yang sebelumnya. Nah, kemudian seperti yang saya tadi sudah sebutkan, pertama-tama melakukan flag capturing terlebih dahulu tanpa melakukan filter manapun sebagaimana nantinya menggunakan filter diagram. Nah, pada awalnya kita masih mengcapture terlebih dahulu tiga protokol-protokol yang selain diameter tetap tersedia tanpa adanya filter capture-nya. Next. Kelas 1.1 pertama-tama kita masuk ke directory yang kita buat dulu kalau buatan diri kita cepat ini berarti ini video spasi nama directory saya buat di sini untuk masuk kemudian lagi ke folder directory yang setelah saya buat yaitu cd dan strict windows itu kita bisa masuk ke setiap directory itu kita menggunakan directory yang bisa masuk kemudian kita buka dulu apa yang ada di dalam di directory diameter itu kemudian melakukan ini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah buat setting dan environment yang dibutuhkan dari diameter ini. Yang pertama kita membutuhkan server untuk menjadikan base client mengirimkan data diameter ini. Dan satu lagi untuk klien untuk mengirimkan data-data dari klien tersebut ke si server. Dan sekarang kita tentukan di tempat kerja kita ini untuk si server yang terlebih dahulu yang mana kita berarti sekarang lanjut ke masuk ke si directory server dengan menggunakan command menjalankannya yaitu directory server underscore dot p. Nah, di sini berarti server sudah aktif dengan domainnya yang buat personal streaming MTCP 38 ini 38. Nah, ini menunjukkan dari si bentukan untuk protokol diameter yang ada di
dalam zat yang berada di edit 388. Nah, kemudian kita jalankan untuk dari sisi klien, bagaimana klien memberikan perintah dan masuk kita ke si server tadi. Seperti biasa kita buka dulu di mana yang dari kita tadi untuk membuka, kita masuk ke dokumen, channel dokumen, kemudian jadi Windows, klik Windows, kita lihat lagi dia yang sama kan, jadi yang di server yaitu ada beberapa direktur yang ada kita yang sudah lewat. Ngomongnya untuk di kali ini saya menggunakan dia metode underscore out dot play berarti sama komunikasikan bisa mengirimkan data-data dari sini kalau untuk bisa sampai PHP dan dengan Python ruang motor atau kayak sesuai dengan nama di perintah saya. Kemudian kita enter. Nah, di sini berarti sudah menentukan kalau misalkan si paket yang diminta oleh klien server itu sudah valid dan kemudian bagaimana ditandakan dengan diameter CR berkirim yang valid. Dan kemudian kita buka dari sisi server bagaimana. Nah, di sini ditandai dengan keberhasilan pengiriman paket diameter yang divalidasi melalui 3 indikator utama, yaitu ada output terminal klien yang menunjukkan PCR berhasil dikirim. Di sini kita bisa lihat bahwa si output terminal klien itu di TCP 3868 untuk ID diameter ya. Kemudian yang kedua adalah hasil dari virtual website nantinya yang akan kita buka di software website yang akan memperlihatkan paket dengan comment code diameter pada port TCP 3868 ini. Nah, lanjut karena sudah terindikasi di server, maka kita akan ke step ini yaitu ke membuka software website ya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya ada beberapa paket yang dari berbagai jenis protokol. Nah, karena kita menggunakan protokol diameter, yang mana kalau kita sendiri tidak terlalu sama ketika kita mengcapture secara general. Nah, di sini kita sudah dapat si protokol diameter yang tadi kita untuk memiliki si klien ke server, kita sudah dapat diameternya dan range-nya 1006 dengan destination sama yang tadi kita buat di connection 127.0.0.1. Nah, kita sudah dapat dan kemudian kita langsung update code server dengan mengetikkan diameter. Nah, di sini kita bisa lihat kalau biasanya protokol diameter sudah terlock dan terdapat di website. Sebenarnya berarti kan kita bisa capture si protokol diameter ini dengan source dan destination yang juga sama dengan object class, dengan bitnya, dan juga kita bisa dapat kalau misalnya diameter ini berjalan di protokol 257. Kemudian probabilitas X-nya 257. Nah, di sini kita bisa mengunci validitas dari si eksperimen. Nah, kemudian kita balik lagi ke penjelasan tadi kenapa kita menggunakan beberapa environment dari mengenai tadi. Karena kita membuat dari eksperimen kita sendiri, yaitu di setiap directory-nya kita mendapati beberapa contoh misal di notepad diametral underscore.p. Nah, di sini kita bisa lihat nomornya biasa dengan komen-komen dari teman-teman itu untuk ngomongnya juga dari kemudian kita lanjut ke versi berapa dan port berapa. Kebetulan sudah port yang dari jadi kita masukkan 864 kemudian kita cek dari diameter cek minimal dari setiap validnya diameter protokol diameter itu sendiri. Perhatikan comment code dari diameter sendiri di 257 dengan kita menggunakan
end-to-end, hop dan hop dan juga application ini. Nah, di website itu sendiri sebenarnya tidak secara otomatis mendeklarasi seluruh file TCP pada port 3866 sebagai virtual diameter. Nah, kemudian kita buka juga dari segi metodenya set yang sudah kita buat, kita membuka notebook juga. Notepad. Nah, ini adalah step dari site yang kita buat dengan host dan portnya ditentukan untuk yang sama dengan sublisting ini. Kenapa? Karena di sini diperlukan untuk menilai misalkan klien membawa data dinilai maka akan masih bisa masuk dalam hitungan dibandingkan. Nah, ini scriptnya kemudian dibutuhkan kalau misalkan di website ini ya website juga tersedia misalkan bisa dibilang bahwasanya website itu tidak selalu secara otomatis mendukung produk TCP. Nah, hal ini disebabkan karena dia memperjalan TCP itu sendiri. Jadi misalkan saya ngecek untuk TCP port sama dengan 3868. Nah, di sini ada beberapa macam protokol TCP tapi juga diantar masuk ke aksara TCP port 3868 karena dia berjalan di satu protokol port yang sama yaitu 3868. Seperti itu. Nah, hal ini disebabkan juga karena diameter diameter sesuai dan diameter setiap koridor yang memiliki satu konsisten agar dapat dikenali sebagai diameter message kalau di server OSA. Begitu. Nah, penjelasan kata TCP box 1998 ada itu diameternya 0. Kalau ditentukan di sini kan dia punya TCP box 1998 kalau ini kan kita juga letter secara diameter dia bakalan sewaktu-waktu tidak ada dengan sifatnya yang tidak selalu secara komputer seluruh produk dari TCP itu. Seperti itu mungkin untuk sesi ini soalnya. Terima kasih, saya Repal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arif Marwanto. Oke, ini untuk bagian hasil dan analisis dari tugas besar KDB kelompok kami. Ini yang pertama adalah hasil capture packet. Jadi berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, paket diameter berhasil ditangkap menggunakan aplikasi Wireshark, di-capture oleh aplikasi Wireshark dengan interface adapter for loopback traffic capture. Penggunaan loopback adapter memungkinkan proses ini, pengujian ini dilakukan secara lokal, jadi tanpa memerlukan koneksi jaringan eksternal. Kemudian proses capture dilakukan pada TCP port 3868 yang merupakan port standar untuk protokol ini, protokol diameter. Hasil capture menunjukkan bahwa paket berhasil dikirim dan diterima dengan alamat sumber dan tujuan 127.0.0.1, menandakan komunikasi terjadi dalam satu host yang sama. Lalu setelah itu dilakukan decode as dan penerapan filter diameter. Wireshark berhasil mengenali paket sebagai diameter protokol, khususnya paket Capabilities Exchange Request atau CER. Hal ini membuktikan bahwa paket yang telah dikirim sudah sesuai dengan spesifikasi protokol diameter dan dapat dianalisis lebih lanjut. Oke, ini untuk analisis hidden diameter ada 5 poin. Ada yang pertama versi. Jadi kita menampilkan versi protokol diameter yang digunakan yaitu versi 1, lalu ada message length. Ini menunjukkan panjang total pesan dari 1 diameter dalam satuan byte yang pada pengujian ini terdeteksi sebesar 176 byte. Lalu yang ketiga flags pada paket CER, flag request aktif yang menandakan bahwa paket merupakan request bukan response. Yang keempat ada comment code, ada nilai comment code yang terdeteksi adalah 257 yang merepresentasikan capabilities exchange. Lalu yang terakhir ada application ID adalah menunjukkan aplikasi diameter yang digunakan yang pada pengujian ini bersifat umum atau bisa dibilang diameter based protocol. Jadi didapatkan hasil dari analisis header ini menunjukkan
bahwa paket yang dikirim memiliki struktur yang telah valid dan sesuai dengan standar Demeter. Lalu ada analisis AVP, Attribute Valuing Pair. Ya, jadi ini merupakan komponen utama dalam Demeter Message yang membawa informasi detail dari suatu komunikasi. Berdasarkan hasil analisis paket, berapa LVP yang berhasil diidentifikasi adalah ada origin host, origin realm, ID, dan terakhir product name. Jadi FVP tersebut digunakan untuk mengidentifikasi suatu entitas, node, Demeter, serta kemampuan yang dimiliki oleh peer. Keberadaan paket CR yang dikirim tidak hanya valid secara struktur, tapi juga secara isinya, detailnya. Oke. Lalu ada analisis filter pada software Wireshark. Jadi pada tahap analisis ini dilakukan suatu pengamatan terhadap perbedaan hasil ketika menggunakan beberapa filter di Wireshark. Nah, yang pertama ada filter TCP port 3868. Jadi filter ini menampilkan seluruh traffic TCP yang melalui port tersebut, termasuk paket TCP handshake, paket ACK, acknowledge, paket reset, RST, paket Demeter yang belum tentu terdeteksi sebagai Demeter. Lalu yang kedua ada filter Demeter. Jadi filter ini hanya menampilkan paket yang berhasil dikenali dan sebagai Demeter protokol. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah paket yang muncul pada filter Demeter lebih sedikit dibandingkan TCP port 3868. Tidak semua paket TCP pada port tersebut mengandung payload diameter yang lengkap dan valid. Hanya paket dengan struktur diameter yang benar yang dapat dikenali oleh Watcher. Oke, ini dilanjutkan oleh Yulia. Oke, baik. Di sini ada analisis grafik throughput, di mana TCP error interpretasi throughput stabil selama kurun waktu dari pukul 6 hingga pukul 7, di mana pada tanggal 24 Desember 2025 bisa kita lihat di gambar, throughput berkisar antara 10 hingga 100 package per detik pada layer aplikasi TCP, yang dimana ini menunjukkan aliran data konsisten. Tingginya TCP errors ini ditandai oleh warna merah mendominasi grafik, menandakan banyak TCP retransmission atau bisa disebut connection reset. Umumnya disebabkan karena klien langsung menutup koneksi atau tidak ada ACK dari server. Nah, kemudian ada filter paket konsisten. Jumlah paket yang sesuai dengan filter tetap stabil. Artinya, script client server berhasil mengirim diameter dengan payload yang sesuai. Kesimpulannya, pengujian ini, sistem komunikasi diameter dibangun menggunakan beberapa komponen utama yang saling terintegrasi dalam lingkungan lokal. Komponen tersebut ada diameter client yang berperan mengirim pesan Capabilities Exchange Request atau CER, kemudian diameter server yang menerima dan merespon pesan, dan ada juga media komunikasi berupa protokol TCP pada port standar 3868. Proses pengujian ini seluruhnya dijalankan pada loopback interface, sehingga trafik dapat dimonitor secara langsung menggunakan Wireshark. Adapun saran dari kelompok kami berdasarkan hasil pengujian, analisis protokol diameter bisa dikembangkan lebih lanjut lagi dengan melibatkan skenario jaringan yang lebih kompleks, di mana seperti ada komunikasi multi-host, ataupun menggunakan diameter server yang berjalan pada lingkungan produksi. Selain itu pula, pengujian dapat ditingkatkan dengan menganalisis jenis pesan diameter, serta menerapkan mekanisme keamanan tambahan, misalkan melakukan TLS, agar analisa protokol menjadi lebih komprehensif dan mendekati kondisi jaringan sebenarnya. Dalam eh, pengerjaan ini, penggunaan AI terbatas sebagai alat bantu, di mana AI ini kami gunakan untuk membantu kami untuk membantu penulisan dan juga parafrase, tanpa menggantikan proses analisis, pengujian maupun pengambilan kesimpulan yang sepenuhnya dilakukan oleh penulis. Jadi untuk proses simulasi dan juga referensi yang kami dapatkan kami gunakan untuk membantu kami dalam proses
simulasi, dan itu murni dari sumber-sumber yang kami dapatkan, dan AI digunakan untuk media membantu kami untuk parafrase tulisan. Dan di sini ada link laporan tugasnya dan juga presentasi. Oke, baik. Terima kasih. Kami dari kelompok Diameter. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun salah dalam simulasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.